Bayangkan, jika suatu hari kamu menemukan pintu yang terhubung ke dunia lain, dan barang atau keterampilan apapun yang kamu pelajari bisa dibawa kembali ke dunia nyata. Kisahnya dimulai ketika seorang gadis sedang dilecehkan oleh beberapa lelaki. Kemudian, kita bertemu Yuya, seorang anak laki-laki yang berusaha membelanya. Namun, para lelaki itu memanggilnya gemuk dan jelek, dan akhirnya mereka memukulinya. Polisi tiba, dan para lelaki itu kabur. Gadis itu berterima kasih atas bantuannya, tetapi Yuya mengaku baik-baik saja dan pergi. Kita kemudian tahu bahwa dia diajar oleh kakeknya untuk selalu baik dan menolong yang membutuhkan saat pulang. Rumahnya penuh coretan yang mengejeknya. Ternyata sejak kecil, dia selalu dibully oleh semua orang. Bahkan, orang tuanya memperlakukannya dengan buruk karena saudara-saudaranya dianggap cantik atau tampan. Sementara, dia jelek. Saat SMP, keadaannya semakin buruk. Dia sering dipukuli di sekolah. Hanya kakeknya yang memperhatikannya dan selalu mengingatkannya bahwa berbuat baik akan membuatnya bahagia. Kakeknya akhirnya meninggal. Tetapi dia mewariskan rumah dan semua tabungannya kepada Yuya. Orang tuanya berusaha membatalkan wasiat itu, tetapi akhirnya Yuya diberikan segalanya. Orang tuanya pun sepenuhnya meninggalkannya. Jadi, dia hidup sendirian dan bekerja paruh waktu. Setiap hari di sekolah, Yuya dibully. Saat dia lulus SMP, di buku tahunannya hanya ada komentar-komentar jahat tentang dirinya. Saat hendak pergi, dia dihadang oleh para pembulinya. Mereka mengingatkannya bahwa meski sudah lulus, dia tetap anjing peliharaan mereka. Yuya bilang dia harus pergi kerja, tetapi mereka memukulinya. Kita melihat kakak adiknya hanya menyaksikan dari jauh. Saat akhirnya sampai di tempat kerjanya, bosnya kesal karena dia terlambat dan menyuruhnya untuk tidak kembali. Di rumah, Yuya macan dengan perasaan sedih. Saat bercermin, dia mengamuk dan menghancurkan cermin itu. Berpikir tidak ada yang berubah. Bahkan setelah kelulusannya, dia memukul dinding dan tiba-tiba terbukalah sebuah ruang rahasia. Di dalam ruangan itu ada banyak barang aneh. Yuya menduga itu pasti souvenir perjalanan kakeknya. Dia menemukan pintu aneh dan saat dibuka, pintu itu menuntunnya ke sebuah ruangan aneh. Dia ketakutan ketika sebuah pemberitahuan muncul. Setelah membacanya, dia tahu bahwa pintu itu terhubung ke dunia lain. Ada sejumlah pemberitahuan yang memberitahunya tentang berbagai fungsi yang tersedia, seperti kemampuan menyimpan barang dan dia bisa mengontrol siapa yang bisa menggunakan pintunya. Meski bingung dengan fungsi-fungsinya, dia pikir sistemnya seperti game. Jadi, dia memutuskan untuk memeriksa statusnya. Namun, saat melihatnya, dia hancur melihat semua statistiknya sangat rendah. Dia melihat sekeliling ruangan, dan saat melihat keluar, dia menemukan bahwa ini banner-banner dunia lain. Dia menemukan catatan di meja. Meski awalnya tidak bisa membacanya, dia memiliki skill bahasa yang membantunya memahaminya. Dia mengetahui bahwa pemilik rumah itu adalah seorang sage agung, tetapi dia akan segera meninggal. Jadi dia meninggalkannya agar siapapun yang menemukannya akan menjadi pemilik barunya, termasuk semua isinya. Rumah itu dilindungi oleh sihir, jadi tidak ada yang bisa membobolnya selain sang pemilik. Dia menemukan banyak senjata di dalamnya, dan saat memeriksanya, dia menemukan bahwa itu adalah barang-barang yang luar biasa dan sangat berbahaya. Dia melihat keluar dan mencoba mengayunkan pedangnya. Dia terjatuh, tetapi berhasil mempelajari skill pedang dasar. Berpikir itu bisa berguna. Yuya berlatih dengan setiap senjata dan menemukan bahwa semuanya adalah barang tingkat dewa, dan dia mendapatkan sejumlah skill. Meski demikian, statnya masih tetap di level 1, dan dia bertanya-tanya bagaimana meningkatkannya. Dia menyimpan senjatanya ke dalam penyimpanan, tetapi tiba-tiba ada monster yang menyerang. Yuya ketakutan, tetapi kemudian menyadari rumahnya dilindungi. Monster itu adalah Bloody Ogre level 300 yang menghantam tembok sihir. Ia mencabut pohon untuk mencoba membobol, tetapi tidak berhasil. Yuya berpikir untuk melawan, lalu melemparkan tombaknya yang menembus langsung monster itu dan membunuhnya secara instan dalam satu pukulan. Tombaknya kembali padanya dan monster itu lenyap, menjatuhkan sejumlah barang. Tiba-tiba Yuya naik ke level 100 dan dia terkejut melihat statnya. Setelah mengalokasikan semua poinnya, Yuya memutuskan untuk berhenti hari ini. Saat mencoba pergi, dia mendapatkan opsi cash out yang mengonversi barang dari monster itu menjadi uang. Yuya bingung melihat ini, tetapi dengan senang hati menerimanya untuk beberapa pakaian. Ada pakaian ajaib di rumah Sage yang secara bebas menyesuaikan ukuran dan memberikan berbagai bonus magis. Yuya bertanya-tanya tentang identitas Sage itu dan dia melihat-lihat sekeliling tamannya. Tiba-tiba dia diserang oleh monster licik level 200. Tetapi kali ini Yuya dengan tenang mengeluarkan tombaknya dan dengan mudah menghancurkan monster itu. Monster itu menjatuhkan beberapa coffee slime dan bahkan kalung langka yang memiliki kemampuan untuk memulihkan kekuatan sihirnya. Dia naik level lagi, mendapatkan skill deteksi kehadiran dan dia sudah mencapai
sampai level ke-150. Dia mencoba beberapa coffee slime dan rasanya ternyata cukup enak. Dia memutuskan untuk menggunakan sebagian uang yang dihasilkannya untuk membeli seragam baru, memesannya agar siap untuk awal sekolah menengah atas. Setelah itu, dia menghabiskan setiap hari di dunia lain dan dia mulai menikmati waktunya, bahkan melupakan depresinya. Dia akan berlatih dan belajar sebanyak mungkin tentang dunia lain. Sebuah goblin elit menyerang rumahnya, tetapi Yuya telah menjadi sosok berbeda dengan terampil bertarung melawannya dan bahkan menggunakan skill untuk menghancurkan goblin tersebut. Waktu berlalu dan awal sekolah menengah atas tiba. Semua orang langsung tertarik padanya. Bahkan saudara kandungnya tampak kagum. Di kelas, dia didekati oleh para pembulinya, tetapi mereka tidak mengenalinya dan mengira dia adalah siswa pindahan. Ketika dia memberitahu mereka bahwa dia adalah Yuya, semua orang terkejut dan mereka tidak percaya padanya. Saat pergi ke kamar mandi, dia benar-benar terkejut melihat dirinya sendiri untuk pertama kalinya sejak transformasinya. Setelah kelas, dia didekati oleh kakak dan adiknya yang bertanya apa yang dia lakukan hingga berubah begitu drastis, memanggilnya pecundang. Namun, tiba-tiba sebuah limusin berhenti dan gadis yang pernah dia selamatkan sedang mencarinya. Dia bertanya-tanya siapa dia dan gadis itu mengingatkannya bagaimana dia menyelamatkannya. Yuya bertanya-tanya bagaimana dia tahu namanya. Dia mengakui bahwa dia menyelidikinya karena ingin berterima kasih padanya dan memperkenalkan dirinya sebagai Kaori. Dia bertanya, apakah dia ingin bergabung dengan Akademi Josei dan Yuya mengenalinya sebagai akademi untuk para elit super. Kita mengetahui bahwa Kaori adalah anggota Dewan Siswa dan ayahnya adalah ketua akademi tersebut. Yuya tersanjung dengan tawaran itu, tetapi berpikir dia tidak cukup pintar untuk bergabung dengan akademi seperti itu. Kakaknya menyela, meminta untuk bergabung dengan akademi dan mengatakan bahwa mereka lebih unggul dari Yuya, baik dalam akademik maupun olahraga. Namun Kaori menolak karena mereka menghina Yuya yang adalah pahlawannya. Dan dia mengungkapkan bahwa dia sudah menyelidiki mereka dan tahu semua tentang perilaku jahat mereka terhadap Yuya. Melanjutkan dengan memberitahu Yuya bahwa akademi mereka menekankan kepribadian daripada hanya akademik. Jadi tidak akan ada masalah baginya untuk mendaftar. Kaori menyarankan untuk menunjukkan akademi tersebut kepadanya. Jadi dia membawanya pergi dan mereka berangkat. Sementara saudara-saudaranya tidak percaya dengan apa yang terjadi. Mereka tiba di akademi dan itu adalah sekolah terkenal yang dipenuhi dengan siswa-siswa berprestasi. Dia bertemu dengan ketuanya, Tsukasa, yang berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan putrinya. Yuya berkata, itu bukan masalah besar, tetapi Kaori mengatakan dialah satu-satunya yang membantunya. Tsukasa mengundangnya untuk bergabung dengan sekolah, bahkan menawarkan untuk membayar uang sekolahnya sebagai terima kasih telah membantu putrinya. Namun, Yuya ragu-ragu berpikir dia tidak akan cocok karena hanya orang-orang jenius yang biasanya diterima. Tsukasa berkata bahwa jenius hanyalah orang biasa yang telah menemukan cara yang tepat untuk bekerja keras dan menggunakan lebih sedikit waktu, tetapi Yuya berpikir mereka diberkati dengan bakat. Tsukasa mengatakan kepadanya bahwa setiap orang memiliki bakatnya masing-masing dan melalui tantangan serta bersenang-senang, dia akhirnya akan menemukan apa bakatnya. Tsukasa menambahkan bahwa Yuya masih muda dan menyarankannya untuk mencoba sekolah itu selama 1 hari. Seorang guru bernama Sawada masuk dan Tsukasa memperkenalkannya sebagai ilmuwan terkenal, namun kelasnya populer dan mudah dipahami. Yuya mempersiapkan diri untuk kelas pertamanya dan khawatir tidak bisa mengikuti, tetapi berpikir bahwa keadaan tidak mungkin lebih buruk dari sekolah biasa. Saat dipanggil, dia memperkenalkan diri, namun semua siswa tampak terpana. Dia khawatir dengan pendapat mereka, tetapi ternyata mereka semua terkesima dengan ketampanannya. Dia duduk di belakang dan berbagi buku dengan gadis di sebelahnya, tetapi gadis itu bersikap agak dingin sehingga Yuya khawatir dirinya sudah dibenci. Kaori mempertanyakan apakah Yuya akan cocok dengan kelasnya. Seiring berjalannya kelas, Yuya justru merasa kelasnya cukup normal, kecuali bahwa siswa-siswa di sana jauh lebih aktif dan terlibat. Saat istirahat, sejumlah siswa mencoba mengenalnya dengan pertanyaan seperti apakah dia idol dan apakah sudah punya pacar. Seorang siswa bernama Rio menghentikan mereka yang mengganggu Yuya dan membawanya ke kantin untuk makan siang. Yuya takjub melihat menunya dan semuanya gratis, sehingga dia merasa seperti sedang bermimpi. Mereka duduk dengan siswa lain bernama Shingo dan mulai membicarakan anime. Yuya terkejut karena mereka ternyata sama sepertinya. Saat makan, dia menyadari semua orang menatapnya dan mengira itu karena seragamnya berbeda. Shingo menanyainya apakah ikut klub, tetapi Yuya menjawab tidak. Rio juga tidak ikut klub, tapi itu karena dia pandai dalam segala olahraga dan bingung memilih salah satu. Shingo mengungkapkan bahwa dia adalah anggota klub gaming dan Yuya terkejut karena konsol diperbolehkan di sekolah. Namun
Namun, Shingo mengatakan tidak masalah asal tidak bermain selama kelas. Saat membicarakan video game, Yuya semakin nyaman dengan mereka. Di akhir hari, dia bertemu Tsukasa dan mengakui bahwa dia merasa senang. Yuya memutuskan untuk bergabung dengan sekolah tersebut. Saat meninggalkan ruangan, dia berpapasan dengan Kaori yang menanyakan apakah dia akan bergabung. Setelah mendengar keputusannya, Kaori senang. Dia memilih untuk tetap bergabung. Dia mengajak Yuya menemaninya setelah sekolah dan mereka mengunjungi beberapa toko di kawasan populer. Yuya bertanya-tanya, apakah ini tempat dia biasa nongkrong dengan teman-temannya? Tetapi Kaori mengungkapkan bahwa dia jarang nongkrong karena orang-orang segan dengan keluarganya dan ayahnya. Namun, dia mengatakan bahwa Yuya berbeda. Yuya menjadi gugup. Kaori menyarankan untuk mampir ke toko krep. Melihat harganya, Yuya bersyukur telah menukarkan uang dari dunia lain. Saat mencoba krep, mereka berdua menikmati. Waktunya, Yuya ingin mencoba rasa lain, tetapi tiba-tiba khawatir jika makan terlalu banyak akan kembali ke bentuk semula. Dia bertanya pada Kaori, bagaimana dia bisa mengenalinya padahal penampilannya sangat berubah. Kaori menjawab bahwa meski lebih ramping, dia mengenalinya karena mata Yuya masih sama. Dia menawarkan suapan krepnya karena Yuya ingin mencoba rasa lain. Yuya menerimanya dengan malu-malu. Kaori tiba-tiba menyadari perasaannya dan Yuya juga menawarkan suapan krepnya padanya. Kaori menerimanya dengan gugup. Beberapa gadis yang melihatnya menganggap mereka sangat imut bersama. Malamnya, Yuya memutuskan kembali ke dunia lain. Dengan mengenakan set armor lengkap, dia masuk dan menghadapi monster yang muncul. Meski masih takut, dia berhasil mengalahkan mereka dan melihat levelnya naik ke 235. Namun, dia menyadari bahwa kecepatan levelnya naik menjadi jauh lebih lambat. Lanjutan, jadi dia memutuskan untuk meninggalkan rumahnya untuk mencari monster yang lebih kuat untuk dilawan. Memikirkan waktunya di akademi, Yuya ingin menemukan tantangan baru. Namun saat dia melangkah keluar gerbang, tiba-tiba dia mendengar teriakan. Dia mengeluarkan tombaknya dan bergegas menuju sumber suara. Dia menemukan sejumlah prajurit yang tewas dengan brutal. Dia melihat seekor monster dan itu adalah Goblin General level ke-200. Yuya bisa merasakan bahwa itu berbahaya, tetapi dia melihat seorang gadis di belakangnya. Dia melemparkan tombaknya, tetapi Goblin itu menangkisnya. Namun, pada saat itu, Yuya menghujam ke bawah dengan kakinya dan mengalahkan Goblin itu. Dia berbalik ke arah gadis itu. Tetapi gadis itu berteriak memperingatkannya karena ada Goblin lain di belakangnya. Yuya terhempas dan bisa merasakan bahwa monster ini lebih kuat dan cepat darinya. Tapi Yuya tidak menyerah. Berpikir dia memiliki kelebihan lain. Dia menggunakan tombaknya untuk melompati Goblin God itu dan beralih ke busur meluncurkan hujan anak panah. Kemudian, dia beralih lagi ke pedang dan membelah. Goblin itu menjadi dua. Dia memeriksa gadis itu, bertanya-tanya tentang manusia lain di dunia ini. Tetapi gadis itu pingsan. Dia mendengar beberapa pria mendekat. Jadi, dia menggunakan skill menghilang untuk menghindari mereka. Ada para satria yang datang mencari gadis itu. Dan kita mengetahui bahwa dia adalah seorang putri bernama Lexia. Kembali di rumahnya, Yuya memikirkan pertemuan itu. Bertanya-tanya, apakah gadis itu baik-baik saja? Karena ada satria yang muncul untuk membantunya, dia berpikir gadis itu pasti baik-baik saja. Melihat bajunya, dia berpikir harus mencoba membeli beberapa pakaian baru karena dia telah menghasilkan uang dari dunia lain. Kita melihatnya bergeleng-gelan dan orang-orang menatapnya, mengira dia pasti semacam aktor atau model. Bajunya telah disihir agar tetap bersih, tapi dia pikir harus membeli pakaian lain agar tidak selalu terlihat sama. Sementara itu, kita melihat seorang sutradara berteriak pada pria lain. Pria itu adalah manajer untuk model bernama Sho. Tapi Sho tidak muncul untuk pemotretan mereka. Manajer itu mendapat telepon dari Sho dan mengetahui dia sedang dalam perjalanan. Tapi sutradara itu marah karena Sho tidak menghormati waktu semua orang yang sudah siap untuk pemotretan, terutama Miu, model mereka lainnya yang telah menunggu sepanjang pagi. Tema pemotretannya berfokus pada pasangan. Jadi mustahil untuk memotret tanpa Sho. Sutradara itu memikirkan apa yang harus mereka lakukan dan karena semua orang menunggu untuk mulai, dia memutuskan untuk mencari pengganti di dalam mall. Saat Yuya berbelanja, dia kewalahan dengan banyaknya pilihan. Dia didekati oleh beberapa gadis dan khawatir itu taktik penjualan. Mereka bertanya tentang dirinya dan bahkan menawarkan untuk membantunya berbelanja. Dia tidak ingin membuat mereka merasa buruk, jadi menolak mereka sesopan mungkin. Para gadis itu terpana dan mulai heboh tentangnya. Tapi Yuya bertanya, apakah dia menghadapi mereka dengan benar? Sutradara itu kesulitan menemukan pengganti tetapi memberitahu asistennya bahwa mereka tidak boleh menyerah. Mereka melewati Yuya dan sutradara itu langsung berpikir dialah orang yang tepat. Yuya didekati dan sutradara menjelaskan situasi mereka kepadanya. Yuya gugup untuk melakukannya, tetapi dia memikirkan semua orang yang mengandalkannya dan akhirnya setuju untuk menjadi model mereka. Dia berperan sebagai
pacar untuk pemotretan mereka, mengambil foto dalam berbagai pakaian dan pose yang berbeda. Sutradara menyuruhnya untuk terlihat lebih seksi, tapi Yuya kesulitan mengikuti arahan tersebut. Namun, Miu memberitahunya bahwa untuk pertama kalinya dia sudah melakukan dengan baik. Sutradara mencatat bahwa ekspresi Yuya terlihat kaku. Mereka pindah ke lokasi berikutnya dan Yuya terkagum-kagum pada Miu yang begitu profesional meski usianya sebaya. Hal ini membuatnya bertekad untuk memberikan yang terbaik. Tiba-tiba Miu meraihnya untuk pengambilan gambar berikutnya. Yuya panik saat gadis itu mendorong tubuhnya mendekat. Sutradara menyuruhnya untuk lebih dekat lagi. Jadi Miu melingkarkan tangannya pada Yuya dan mendekat lebih erat, membuat Yuya semakin malu. Kerumunan pun mulai memperhatikan mereka. Sementara itu, di dunia lain, Putri Lexia teringat akan penyelamatnya. Dia memutuskan untuk pergi, dan satria penjaganya bertanya kemana dia pergi. Lexia berkata, dia akan kembali ke hutan gelap untuk menemukan orang yang menyelamatkannya. Satrianya berkata, mustahil ada orang yang tinggal di hutan itu. Tetapi Lexia bersikeras dia diselamatkan seseorang dan harus berterima kasih. Satria itu memperingatkannya akan bahaya kembali. Tetapi Lexia memerintahkan mereka semua untuk ikut bersamanya. Sang satria lalu bergumam, heran, dari siapa dia mewarisi sifat nekat seperti itu. Kembali di mall, pemotretan telah usai dan Yuya kelelahan. Miu sekali lagi berterima kasih padanya, membuat Yuya tiba-tiba tersedak minumannya. Miu menawarkan sapu tangannya, tetapi Yuya khawatir karena dia berkeringat. Dia juga tidak bisa menggunakan lengan bajunya karena pakaian itu bukan miliknya. Yuya memikirkan pengalamannya menjadi model dan merasa Miu sangat hebat. Namun, Miu berkata, dia hanya sudah terbiasa, seraya menyebutkan bahwa dulu dia juga membuat banyak kesalahan. Yuya yang menyamar sebagai Alex berpikir ini adalah pertama kalinya dia memakai pakaian fashionable karena di masa lalunya tidak pernah ada kesempatan. Dia bertanya pada Miu, mengapa dia mulai menjadi model? Miu menjawab, dia hanya ingin diperhatikan karena orang tuanya selalu sibuk. Lalu, setelah memiliki beberapa penggemar, dia terus melanjutkan karena ada orang yang mendukungnya dan dia senang bisa membawa kebahagiaan bagi orang yang melihatnya. Dia memberitahu Yuya bahwa dia juga bisa melakukannya dengan menyarankannya untuk mengambilnya dengan santai dan menikmati setiap momen. Saat mereka mengobrol, sutradara mengambil banyak foto candid mereka. Tiba-tiba, Show muncul dan kerumunan pun gempar. Show mendekati Miu, berkata mereka bisa melanjutkan pemotretan. Dia mendorong Miu ke dinding, ingin mengajaknya minum. Yuya bisa melihat Miu tidak nyaman. Yuya menyela mereka. Show bertanya siapa dia. Show mencoba meninjunya, tetapi dengan mudah Yuya melemparnya. Semua orang terkejut dan Yuya berpikir betapa lambannya pukulan itu. Dia khawatir menyebabkan keributan dan akan mendapat masalah karena memukuli orang yang tampan, tetapi malahan kerumunan bersorak menganggapnya keren. Show bingung bagaimana dia bisa kalah padahal dia melakukan tinju. Sutradara menyuruhnya pergi karena mereka merekam semua perbuatannya. Show pun kabur. Miu berterima kasih pada Yuya atas bantuannya, mengungkapkan bahwa Show telah mengganggunya dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Sutradara menambahkan bahwa sikap Show memang selalu buruk dan dengan kejadian ini kecil kemungkinannya dia akan mendapat pekerjaan lagi. Sutradara lalu bertanya, apakah Yuya tertarik untuk melakukan lebih banyak pemodelan? Yuya berterima kasih atas kesempatannya untuk bekerja dengan banyak profesional, tetapi merasa dirinya belum cukup baik untuk melakukan pekerjaan itu dengan benar, sehingga akhirnya menolaknya. Sutradara menghargai keputusannya, dan mereka akhirnya memberikan semua pakaian dari pemotretan itu sebagai ucapan terima kasih, karena mereka tidak bisa membayarnya, mengingat dia hanya seorang amatir. Yuya merasa pengalamannya saja sudah cukup, tetapi sutradara berkata, wajar saja harus mendapat kompensasi atas pekerjaan, apalagi dialah yang menyelamatkan mereka. Jadi, Yuya menerimanya. Miu berharap dapat bekerja dengannya lagi di masa depan dan mereka mendoakannya berhasil di dalam mobil setelahnya. Sutradara merasa sayang Yuya tidak ingin melanjutkan karena tahu dia akan menjadi bintang. Melihat kembali foto-fotonya, Miu memikirkan betapa berbedanya Yuya dan sutradara melihat wajahnya memerah sehingga menggodanya tentang rasa sukanya pada Yuya. Yuya merapikan lemari pakaiannya, menata semua pakaian barunya. Foto-fotonya telah tersebar luas. Berbagai agensi modeling penasaran siapa dia dan kita melihat seorang wanita yang sangat ingin merekrutnya, menyuruh asosiasinya untuk menemukannya sebelum agensi lain mendekatinya. Melihat kemampuannya berdiri sejajar dengan Miu, meski hanya amatir, dia bertekad tidak akan melewatkannya. Sementara itu, di dunia lain, kita melihat Satria, Lexia bertarung melawan beberapa goblin. Para Satria kesulitan dan tiba-tiba
Tiba-tiba, seekor goblin muncul di belakang Lexia. Tetapi, goblin itu dikalahkan saat Yuya muncul. Mereka terkejut melihatnya, dan Yuya dengan mudah membasmi semua goblin. Lexia lega melihatnya nyata. Yuya mengobati salah satu satria, dan Lexia mendekatinya, berkata, dia datang ke hutan gelap karena ada yang ingin disampaikan. Yuya bertanya, apa yang diinginkannya? Dan tiba-tiba dia bertanya, apakah Yuya mau menikahinya? Membuat semua orang terkejut. Satrianya menegur dan mengingatkannya akan posisinya sebagai putri, serta bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang Yuya. Namun Lexia bersikeras itu adalah cinta pada pandangan. Pertama, keduanya mulai berdebat, tetapi Yuya menyela dan berkata, hutan itu berbahaya. Jadi, dia mengundang mereka ke rumahnya yang mengejutkan mereka karena mengetahui dia benar-benar tinggal di hutan. Mereka takjub melihat rumahnya. Sang satria memperkenalkan diri sebagai Owen, Kapten Satria Arzelian, dan memperkenalkan Lexia sebagai putri pertama Arzelia, yang kedua dalam garis tahta. Lexia berterima kasih padanya sekali lagi, dan Yuya mulai khawatir dengan perilakunya setelah mengetahui dia adalah putri. Namun mereka menyuruhnya tidak khawatir, karena ini bukan kunjungan resmi dan dia adalah penyelamat mereka. Yuya memperkenalkan diri, tetapi mereka merasa namanya aneh dan mengira dia mungkin dari negara lain. Lexia berfantasi, dia adalah bangsawan dari negara lain, sementara Owen khawatir akan kemungkinan lain. Owen mengungkapkan bahwa mereka mencarinya karena saat pertama kali menyelamatkan Lexia, dia tidak sempat berterima kasih. Lexia berkata, dia terus memikirkannya sejak hari itu, dan itu adalah pertama kalinya dia merasakan hal seperti itu. Dia sekali lagi meminta Yuya menikahinya. Yuya kewalahan dan merasa lamaran itu terlalu mendadak. Hal ini membuat sang putri berpikir bahwa cinta tidak bisa sesederhana itu, mengingat semua novel romantis yang dibacanya. Cinta membutuhkan rintangan dan akan membosankan jika berjalan lancar. Jadi dia meminta untuk memulai sebagai temannya. Yuya gugup memikirkan pengalaman masa lalunya, tetapi setuju untuk menjadi temannya. Owen menyebutkan ada alasan lain mereka datang. Raja ingin dia mengunjungi istana kerajaan agar bisa menyampaikan rasa terima kasih secara langsung. Yuya ragu-ragu, tetapi Owen berkata itu adalah perintah kerajaan dan dia tidak bisa pergi sampai Yuya setuju. Jadi Yuya tidak punya pilihan selain menerima undangan itu. Owen menyebutkan perjalanan akan memakan waktu sekitar 5 hari. Yuya khawatir akan mengganggu sekolah barunya, jadi meminta untuk menunda pertemuan. Namun Owen berkata mereka akan dengan senang hati menunggunya kapanpun. Setelah mereka pergi, Lexia berpesan agar Yuya bersiap karena dia berencana merebut hatinya saat bertemu lagi. Di suatu tempat di ibu kota kerajaan, kita melihat seorang pelapor memberitahu tentang kegagalan upaya pembunuhan Lexia. Kita melihat seorang lelaki bertopeng, dan terungkap dialah yang mengirim para pembunuh bayaran setelah Lexia. Namun, para pembunuh itu tewas oleh monster di hutan gelap. Lelaki bertopeng itu heran bagaimana Lexia bisa kembali tanpa cedera dan memperingatkan anak buahnya untuk tidak gagal lagi. Dia melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang rusak, dan terungkap dia adalah anggota keluarga kerajaan yang bersumpah akan balas dendam pada Lexia. Kembali di rumah Yuya, dia menandai kalendernya untuk pertemuan dengan raja. Dia memakai seragam barunya dan berangkat ke hari pertamanya di akademi. Semua orang menatapnya, mengira dia pasti semacam model terkenal. Saat tiba, direktur menyapanya, tetapi meminta maaf karena tidak punya waktu bicara dan menasihati Yuya untuk menikmati waktunya di sekolah. Yuya diperkenalkan ke kelas sebagai siswa resmi. Rio dan Singo senang melihatnya. Kemudian, dalam pertandingan sepak bola, kita bertemu siswa bernama Roy. Dia mencetak gol dan disoraki para gadis. Yuya menyaksikan dari pinggir, terkesan dengan keahliannya, lalu didekati oleh seorang gadis bernama Kaide. Dia bertanya mengapa Yuya tidak ikut bermain, tapi Yuya menjawab dia belum membawa pakaian olahraganya. Kita melihat Roy yang menghadapi pemain lawan sendiri, tapi dengan licik dia mengoper bola ke rekannya, Akira. Akira bergegas ke gawang dan bersiap menggunakan gerakan spesialnya, namun gagal dan malah menendang bola tepat ke arah Kaide. Namun Yuya berhasil menghentikan bola dan bahkan mencetak gol dalam. Semua orang terkejut dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa bergerak begitu cepat. Dia memeriksa apakah Kaide baik-baik saja, tapi gadis itu terpana oleh penampilannya. Akira bergegas meminta maaf dan bersumpah akan menjadi pelayannya, tapi Kaide menolak dengan halus. Roy membela Akira dengan mengatakan bahwa temannya itu hanya sedikit aneh, dan Akira berterima kasih pada Yuya karena telah menyelamatkan mereka berdua. Saat kelas berikutnya, Yuya melambai pada Kaori yang ada di lapangan. Tiba-tiba, sekelompok berandalan menerobos dengan sepeda motor dan mengepung para gadis sambil mengayun-ayunkan tongkat baseball. Semua siswa melihat keributan itu dan mengenali kelompok
kelompok tersebut sebagai Red Ogres Gang, berandalan paling berbahaya di daerah itu. Yuya mengenali mereka dan melihat kakak kodikannya bersama kelompok itu. Kaori bertanya apa yang mereka lakukan di sekolahnya, dan Yota kakak Yuya menunjuknya sebagai putri direktur. Kaori mengenali kedua saudara Yuya itu, dan mereka mengaku datang untuk balas dendam karena diremehkan dan karena Kaori menerima Yuya di akademi. Kaori memperingatkan bahwa polisi sedang dalam perjalanan, tapi secara adik, Yuya menyangka mereka masih punya waktu sebelum polisi tiba. Mereka berencana menculik Kaori sebagai balas dendam. Para preman mengepungnya dan situasi tampak buruk. Yuya ingin menyelamatkannya, tapi mendapati kakinya gemetar. Meski telah melawan musuh jauh lebih kuat di dunia lain, dia mengalami trauma emosional menghadapi para pembuli ini. Teman-temannya khawatir melihatnya panik, tapi akhirnya dia berhasil menguasai diri. Dia membuka jendela dan melompat keluar, mengejutkan semua orang karena mereka berada di lantai 4. Tapi Yuya mendarat dengan selamat. Dia menerjang masuk dan menghadapi mantan pembulinya, Iraki, yang berkata, sekarang saatnya memberi pelajaran. Iraki menyuruh anak buahnya menyerang Yuya, tapi dengan mudah Yuya menghindari semua serangan dan melucuti mereka dalam sekejap. Iraki mencoba menyerang, tapi Yuya langsung melewatinya dan fokus menyelamatkan Kaori. Tapi dia dihadang oleh lelaki bertubuh besar bernama Amor. Lelaki itu menyerangnya, tapi Yuya bahkan tidak. Tergoyahkan dan melemparkannya ke samping. Yuya berhasil sampai ke Kaori dan memastikan dia baik-baik saja. Tapi tiba-tiba sang pemimpin geng menyerang Yuya. Yuya berhasil menghindar dan sang pemimpin menyerang dengan sepeda motornya. Yuya melompat menghindar, membuat sang pemimpin kehilangan kendali dan menabrak. Sang pemimpin pingsan dan polisi tiba. Semua berandalan ditangkap dan para siswa diminta kembali ke kelas. Yuya memastikan Kaori baik-baik saja. Dan tiba-tiba gadis itu limbung, tapi Yuya menangkapnya. Mereka berbagi momen intim. Sementara itu, Yota menggerutu bahwa Red Ogres tidak berguna. Tapi tiba-tiba dicekik oleh sang pemimpin geng yang menyalahkannya atas situasi ini. Sora memohon, tapi malah ditendang. Dan Yota terus dicekik. Yuya mencampuri, memisahkan mereka. Dan Yota berterima kasih. Sang pemimpin kembali menyerang. Tapi Yuya hanya dengan tatapan saja membuatnya ketakutan. Para siswa bertanya Tania, apa yang terjadi? Tapi semuanya akhirnya tenang. Yota bertanya, mengapa Yuya menyelamatkannya? Dan Yuya menjawab bahwa meski mereka telah memperlakukannya dengan buruk, mereka tetap keluarganya, sehingga dia tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Kedua saudaranya menangis, terharu, dan memohon maaf atas semua yang pernah mereka lakukan. Yuya kemudian bergabung dengan teman Temonia dan meminta maaf atas masalah yang terjadi karena dirinya. Tapi mereka semua mengaguminya dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa melompat dari jendela lantai 4. Yuya pergi menjelajah lagi ke dunia lain, tapi teringat peringatan Owen bahwa hutan gelap dianggap wilayah paling berbahaya dengan monster yang cukup kuat untuk menghancurkan kota. Yuya merenungkan tentang Sage pemilik rumah sebelumnya. Dia menjelajah lebih dalam ke hutan, mencari monster lebih kuat untuk dihadapi. Tiba-tiba dia mendengar suara rintihan dan melihat seekor anak anjing diserang orc. Anjing itu bersinar dengan energi gelap, tapi terlalu lemah untuk melawan. Yuya mengamati dari kejauhan dan melihat bahwa orc itu adalah orking level 600 dengan attack lebih dari ke-20.000. Yuya merasa tidak mungkin menang. Jadi awalnya ia menyerah untuk menyelamatkan anak anjing itu. Namun, orc terus memukuli dan menginjak-injak tubuh anak anjing tersebut. Yuya tidak tega meninggalkannya. Teringat apa yang akan dilakukan kakeknya. Akhirnya dia memutuskan untuk membantu, berencana hanya mengalihkan perhatian orke. Dia menyerang orke itu, tapi ternyata berhasil mengalahkannya dengan sekali serangan. Dia pun merasa malu karena butuh waktu lama untuk memberanikan diri. Padahal pertarungannya berakhir dengan mudah. Dia teringat pada ogre yang dikalahkannya saat masih level 1 dan mulai bertanya-tanya tentang Segiang. Menciptakan senjata gila seperti itu. Dia memeriksa anak anjing itu, tapi si anjing menggeram padanya. Dia menawarkan ramuan, tapi anjing itu pingsan. Yuya segera mengobatinya dan anjing itu mulai menyukainya. Saat dia mencoba berbicara dengannya, dia tahu bahwa anjing itu sendirian dan tidak punya tempat tujuan. Jadi, dia menawarkan untuk mengadopsinya. Anjing itu setuju dengan gembira dan Yuya tiba-tiba mendapatkan skill penjinakan, menjadikan anjing itu teman barunya. Setelah memeriksa statnya, dia terkejut menemukan bahwa itu sebenarnya adalah Black Fenrir level ke-500. Terkesan dengan statnya, dia memutuskan untuk menamainya Knight karena bulunya yang hitam. Knight dengan gembira melompat ke pangkuannya. Mereka kembali ke rumahnya dan dia memeriksa item yang dijatuhkan. Orc King, ada batu ajaib peringkat S serta pedang dan armor yang digunakan Orki. Meski peralatan itu tidak bisa digunakan manusia, tapi mungkin bisa ditempa ulang. Ada juga sisir langka yang bisa merangsang pertumbuhan rambut yang dia gunakan untuk menyisir Knight. Dia memeriksa statnya sendiri dan mendapati levelnya masih ke 235. Aneh baginya karena levelnya tidak naik meski sudah mengalahkan monster level 600, tapi dia yakin akan memahami sistem levelnya nanti.
Kembali di dunia nyata, dia meninggalkan Knight di rumah saat berangkat sekolah. Dia bertanya pada Tuan Temonia tentang toko hewan peliharaan, mengaku baru mengadopsi anjing. Kaide bersemangat dan meminta foto, membuat Yuya gugup dengan kedekatannya. Kaide minta maaf, dan Yuya berkata tidak punya foto karena bahkan tidak punya ponsel pintar yang dianggap aneh teman-temannya. Mereka memberitahunya tentang toko hewan terdekat, dan Kaide menawarkan untuk menemaninya setelah sekolah. Kaide mulai berpikir, ini seperti kencan, tapi menyuruhnya tidak khawatir. Saat pulang, Knight menyambutnya dengan gembira. Yuya menunjukkan berbagai barang yang dibantunya pilih Kaide, memberi Knight kalung baru, dan mengajaknya jalan-jalan ke taman. Orang-orang menatapnya karena penampilannya yang keren, dan Knight yang imut. Dia bertemu Kaori dan memperkenalkan Knight. Kaori memujinya, sementara orang-orang menganggap mereka pasangan yang cocok. Kaori bertanya tentang ras Knight, dan Yuya berpura-pura tidak tahu karena tidak bisa mengakuinya. Sebagai Fenrir, Kaori menyadari Knight sangat cerdas dan senang Yuya mengadopsinya. Tiba-tiba Miu, model yang pernah bekerja dengannya, memanggilnya. Ternyata Miu juga tinggal di sekitar taman. Yuya memperkenalkan para gadis, menarik lebih banyak perhatian karena Miu dikenali orang. Tidak ingin menyebabkan keributan, Miu memutuskan pergi tapi berharap bertemu lagi. Setelah Miu pergi, Kaori bertanya apakah Miu pacarnya. Yuya terkejut, berkata mereka hanya bertemu sekali dan Miu terlalu baik untuknya, tapi Kaori tidak setuju. Tiba-tiba seorang wanita berteriak saat seorang pria lari membawa tasnya. Kaori bingung harus berbuat apa, dan Yuya menyuruh Knight mengejar pria itu. Mereka memeriksa nenek itu, dan Knight segera kembali sambil menyeret pria itu. Yuya menyuruh Kaori memanggil polisi, tapi pria itu membebaskan diri dan menyerang Kaori. Yuya menghalangi, dengan mudah melucuti dan menahannya. Kerumunan bersorak dan Kaori berterima kasih padanya sekali lagi. Mereka menyerahkan pria itu ke polisi, dan Yuya pulang. Yuya terus menjelajah lebih dalam ke hutan gelap bersama Knight. Mereka menghadapi banyak monster, termasuk Orking lain yang kali ini dikalahkan Knight sendiri dengan menggigit lehernya. Saat melanjutkan perjalanan, mereka menemukan rusa kristal level ke-630. Yuya mengamatinya sambil tak terlihat, terkesan dengan stat magisnya. Dia merencanakan pendekatan, tapi tiba-tiba rusa itu mendeteksinya, bahkan melalui kemampuan menghilangnya. Tidak ada waktu untuk berpikir, rusa itu menyerang mereka. Yuya dan Knight berpisah. Knight mencoba menyerang, tapi rusa itu menggunakan sihir, menciptakan ledakan untuk mempertahankan diri. Rusa itu mengumpulkan serangan lagi, menembakkan semburan air ke arah Yuya, tapi dia berhasil menghindar. Yuya berpikir mereka perlu bekerja sama, jadi dia menyuruh Knight menciptakan celah untuknya. Knight melompat-lompat, mengelilingi rusa dengan kecepatannya, tapi rusa itu membalas dengan sihirnya, menyebabkan ledakan bertubi-tubi di sekitarnya. Namun, Knight berhasil mendaratkan pukulan, dan Yuya menggunakan kesempatan itu untuk menghabisi rusa itu. Dia memeriksa item yang dijatuhkan, dan ada sebuah kotak yang menarik perhatiannya. Saat diperiksa, kotak itu ternyata adalah setback portable yang secara otomatis tetap bersih, dan bahkan memiliki fitur privasi untuk mencegah orang mengintip. Dia takjub menemukan item seperti itu, dan memutuskan untuk mencobanya. Menemukan bahwa ada banyak pengaturan yang bisa dipilih. Terlalu berbahaya untuk menggunakannya di tengah hutan. Jadi, dia memutuskan untuk kembali ke rumahnya untuk bermalam dan menikmati mandi santai bersama Knight keesokan harinya. Mereka bertarung melawan Needle Roller yang memiliki kecepatan luar biasa. Awalnya dia kesulitan, tapi dia berhasil memprediksi gerakannya dan menghindari serangannya, menyebabkan monster itu tersangkut di dinding dan dia menghabisinya. Akhirnya levelnya naik ke 240 dan Knight juga mencapai level 510. Tiba-tiba dinding tempat monster itu menabrak retak dan sebuah gua terungkap. Mereka memutuskan untuk memeriksanya. Yuya memindai keberadaan musuh, tapi tidak ada tanda-tanda monster sama sekali. Gua tiba-tiba terang saat mereka mencapai ruangan yang lebih besar. Saat melihat sekeliling, Yuya terkejut menemukan sebuah tubuh, tapi Knight menunjuk ke sebuah buku di lantai. Yuya memeriksanya, dan ternyata itu adalah buku Sage. Saat Yuya membaca buku itu, dia mengetahui bahwa Sage itu mampu melakukan segalanya, menguasai segala jenis skill, dan menjadi sekuat dewa. Para dewa bahkan memintanya untuk bergabung, tapi dia menolak undangan mereka. Buku itu mulai berbicara kepada Yuya, memperingatkannya bahwa saat dia menjadi lebih kuat, orang-orang di sekitarnya akan mulai takut padanya. Yuya bertanya-tanya bagaimana dia bisa mencegah hal itu terjadi, dan dia tiba-tiba mendengar suara Sage yang menyuruhnya menemukan orang yang bisa dipercaya. Sage bertanya apakah ada yang ingin dia ketahui, dan Yuya meminta untuk mempelajari sihir. Sage pun mengisi buku itu dengan semua pengetahuannya tentang sihir, tapi dia mencatat bahwa Yuya tidak bisa menggunakan sihir karena tidak memiliki sirkuit magis di tubuhnya sejak dia berasal dari dunia lain. Namun, Sage
Night memutuskan untuk mewariskan sirkuit magisnya sendiri kepada Yuya, menyuruh Yuya menemukan kebahagiaan dan menjalani kehidupan yang baik. Yuya kembali ke rumahnya dan mulai belajar menggunakan sihir dari buku itu. Dia mulai dengan merasakan energi magis di sekitarnya dan mempelajari skill manipulasi energi magis. Dia belajar bahwa yang perlu dilakukan hanyalah mengumpulkan energi magis di tangannya dan membayangkan sihir yang ingin digunakan. Jadi dia pergi keluar untuk mencobanya, membayangkan bola air, dan ternyata Night juga belajar. Dia mencoba menembakkan bola air ke pohon dan ternyata sangat kuat, langsung menembus lurus melalui pohon. Sementara itu, di ibu kota kerajaan, Alan memberikan laporannya kepada raja. Dia memberitahu raja tentang Yuya. Tapi, ketika dia menyebutkan bagaimana sang putri melamarnya, raja menjadi marah dan mengira Yuya telah memikat putrinya. Kembali di sekolah, Yuya melamun, memikirkan peringatan buku Sage tentang penggunaan sihir karena teknik yang dipelajarinya tidak umum dikenal, bahkan di dunia lain. Guru mengingatkan mereka bahwa mereka akan berkeming minggu depan dan mengelompokkan mereka menjadi kelompok berempat. Yuya ditempatkan dalam kelompok dengan Kaide bersama dengan Akira dan seorang gadis bernama Rin. Kaide bersemangat untuk perjalanan itu, tapi Yuya menyebutkan dia tidak punya peralatan berkemah. Kaide menyarankan mereka pergi berbelanja. Mereka pergi ke mall tempat Singo terkejut melihat Kaori bergabung dengan mereka. Rio juga tidak percaya Yuya berteman dengan Kaori karena kebanyakan orang menganggapnya tidak mudah didekati sejak dia adalah putri direktur. Tapi dia menyuruh mereka menganggapnya seperti siswa lain. Yuya bertanya-tanya di mana Akira dan Shingo menyebutkan bahwa dia tidak bisa datang. Mereka masuk dan membantu Yuya memilih ransel. Mereka memutuskan untuk jalan-jalan dan akhirnya berada di arcade. Shingo bersemangat melihat karakter favoritnya di Crane Game, tapi berkata dia payah dalam permainan itu. Yuya memutuskan untuk mencobanya. Menggunakan skill deteksi kelemahannya, dia menemukan titik lemahnya dan berhasil memenangkan figur itu dalam satu percobaan. Kaide memintanya untuk memenangkan kucing untuknya. Jadi dia menggunakan skillnya lagi dan dengan mudah memenangkannya untuknya. Dia akhirnya memenangkan hadiah untuk semua temannya. Dan Kaori berkata itu adalah pertama kalinya dia di arcade. Berterima kasih atas hadiahnya. Para gadis memutuskan untuk berbelanja pakaian, jadi para pria beristirahat dan pergi ke kafe untuk minum. Yuya merenungkan betapa menyenangkannya bisa bergaul dengan Tumon Man untuk pertama kalinya. Tiba-tiba alarm berbunyi dan semua orang diperintahkan untuk mengevakuasi gedung karena ada kebakaran. Yuya khawatir dengan keadaan gadis-gadis Nia karena api tampaknya lebih dekat ke lokasi mereka. Saat sampai di tangga, Yuya bertanya kepada petugas apakah dia melihat teman-temannya. Rio mendapat telepon dari Kaide yang memberitahu bahwa mereka masih terjebak di lantai atas. Yuya segera berlari menaiki tangga, memikirkan keselamatan teman-temannya. Dia mencapai sumber api dan melihat sistem sprinkler tidak cukup untuk memadamkannya. Yuya memutuskan ini saatnya menggunakan sihirnya. Dia melapisi tubuhnya dengan lapisan air, memungkinkannya berlari menembus api. Kedua gadis itu terlihat tidak sadarkan diri karena asap. Yuya berhasil menemukan mereka tepat waktu. Menggunakan skill deteksinya, dia memindai seluruh gedung dan memastikan hanya mereka yang masih tertinggal. Dia melindungi gadis-gadis itu dengan sihirnya, tetapi api semakin membesar dan dia khawatir mereka tidak akan selamat. Sementara itu, Rio dan Shindo menyaksikan dari luar dan melapor kepada petugas bahwa Mantemonia masih di dalam. Namun tidak ada yang bisa dilakukan sampai api padam. Yuya berlari mencari jalan keluar, tetapi atap runtuh. Saat menghindari reruntuhan, hadiah yang diberikan Kaori terjatuh. Dia menemui jalan buntu dan menyadari tidak ada jalan keluar. Akhirnya, dia menggunakan sihirnya untuk menghancurkan dinding dan membuat jalan keluar sendiri. Gedung berguncang. Tetapi, Yuya berhasil keluar membawa kedua gadis itu. Gadis-gadis itu segera mendapat perawatan dan petugas pemadam kebakaran menegurnya karena tindakannya yang dianggap nekat. Ayah Kaori tiba dan berterima kasih padanya. Sekali lagi, Yuya mengembalikan pin kehormatan yang dia temukan. Kaori memeluk ayahnya dan Yuya merenungkan seperti apa seharusnya sebuah keluarga. Dia merasa tidak memiliki ikatan seperti itu, tetapi saat pulang, Night menyambutnya dengan gembira dan dia menyadari bahwa Night adalah keluarganya. Yuya memikirkan kegunaan sihir lainnya. Ingat bahwa sihir adalah materialisasi dari imajinasinya. Dia mencoba menggunakannya untuk bepergian dengan memusatkan pikiran pada tempat yang ingin dituju. Berhasil, dia membuka portal yang membawanya jauh ke dalam hutan gelap. Dia senang melihatnya berhasil meski hanya bisa ke tempat yang pernah dikunjungi. Dia berpikir ini bisa digunakan untuk pulang memberi makan Night. Bahkan, selama perjalanan sekolah, mereka menggunakan kesempatan ini untuk menjelajah lebih jauh dan menemukan gua yang dihuni goblin. Dengan pedang legendarisnya, goblin-goblin itu bukan tandingannya. Mereka menemukan banyak item langka dan menyimpan
depannya dengan skill penyimpanannya. Yuya merasa kerjasamanya dengan Knight semakin baik. Mereka meninggalkan gua dan Yuya berpikir untuk berhenti hari ini. Namun Knight tampak sedih dan ingin terus menjelajah. Yuya berkata harus pulang untuk mempersiapkan perjalanan sekolah. Tapi tiba-tiba Knight berlari. Yuya mengejarnya dan tampaknya Knight mendeteksi sesuatu di depan. Yuya menggunakan skill menghilangnya untuk berhati-hati dan melanjutkan perjalanan. Dia menemukan seorang gadis terluka yang dikepung sejumlah goblin. Yuya ingin menyelamatkannya, tetapi Knight menahannya. Goblin elit menyerang dan merobohkan pohon, tetapi tampaknya ada benang yang menghalangi. Gadis itu menyerang dan memotong lengan goblin. Yuya penasaran dengan benong-benong itu, tetapi tiba-tiba goblin-goblin lain melompat ke arah gadis itu. Dia menghalangi serangan mereka dengan benangnya, tetapi goblin elit mendaratkan pukulan dan melukainya. Saat goblin itu mendekati gadis yang tidak sadarkan diri, Yuya muncul. Bersama Knight, mereka mengalahkan para goblin, tetapi tiba-tiba muncul banyak goblin lainnya. Yuya memutuskan menggunakan cambuk ilahi yang mengikat semua goblin dan menghancurkannya dalam satu serangan. Dia berpikir skill ini terlalu kuat karena bisa menyerang banyak target sekaligus dan tidak pernah meleset. Setelah pertarungan, dia bingung harus berbuat apa dengan gadis itu. Dia berpikir untuk membawanya ke rumahnya, tetapi Knight tampak tidak setuju. Dia tidak ingin meninggalkan gadis itu begitu saja. Tetapi tiba-tiba gadis itu terbangun, terkejut, menyadari sedang digendong, dan akhirnya terjatuh. Yuya menawarkan jus penyembuhnya yang langsung menyembuhkan semua lukanya. Gadis itu terkejut dengan keefektifannya dan bertanya, siapa dia? Yuya memperkenalkan diri dan Knight, tetapi Knight bermusuhan dengannya. Kita mengetahui bahwa nama gadis itu adalah Luna. Dia berkata sedang berlatih di hutan, tetapi terkejut oleh goblin elit dan akhirnya dalam kesulitan. Luna bertanya, apa yang terjadi pada para goblin? Dan Yuya memberitahunya bahwa dia yang mengalahkan mereka. Saat Luna bertanya apa yang dilakukannya di hutan, Yuya menjawab bahwa dia juga sedang berlatih. Yang mengejutkan gadis itu, karena Yuya yang membawanya ke tempat aman, Luna meminta maaf padanya karena badannya kotor dan berkeringat. Namun, Yuya berkata, tidak apa-apa. Luna bertanya, apakah ada sungai di dekatnya tempat dia bisa membersihkan diri? Tapi, Yuya justru mengeluarkan bak mandi portabelnya. Yuya berjaga di luar sementara. Luna masih tidak percaya dia memiliki barang langka seperti itu. Yuya menyebutkan bahwa dia mendapatkannya dari rusa kristal, dan Luna terkesan dia bisa mengalahkan monster seperti itu. Yuya menganggapnya hal normal di hutan gelap, tapi Luna membuka bahwa sebenarnya dia di sana atas permintaan klien meski Yuya tidak mendengarnya. Luna meminta Yuya menemaninya berlatih karena mereka sama-sama berlatih di hutan. Yuya merasa tidak enak membiarkannya berlatih sendirian, jadi akhirnya setuju untuk bergabung. Kita kemudian melihat mereka berlatih bersama, saling mengajari. Keduanya berhasil menjadi lebih kuat, dan kita melihat Luna mengalahkan goblin dengan benang-benangnya. Yuya memujinya karena mengalahkan goblin elit, tapi Luna berkata dia masih harus banyak belajar dan perlu menjadi lebih kuat untuk menyelesaikan misinya. Yuya memberitahunya bahwa dia harus pergi dan mencoba menjelaskan tentang perjalanan sekolahnya yang tidak dipahami Luna. Dia pun meminta maaf dan Luna berterima kasih atas semua bantuannya. Kelas Yuya berangkat dalam perjalanan sekolah. Kita melihat Yuya bermain kartu dengan teman-temannya. Kaide berpikir dia terlihat lelah dan Yuya mengaku tidak tidur nyenyak semalam. Yuya memenangkan permainan dan mereka tidak percaya dia menang 5 kali beruntun. Tapi Yuya berpikir permainan itu seharusnya hanya mengandalkan keberuntungan. Yuya memutuskan untuk tidur sebentar dan berpikir bahwa kemenangan beruntunnya mungkin karena dia memasukkan banyak poin ke stat luck-nya. Dia juga berpikir bahwa kejadian dengan Luna mungkin juga karena keberuntungannya. Yuya terbangun saat mereka tiba di tujuan. Para siswa berganti pakaian dan guru mereka menjelaskan bahwa mereka harus berkemah selama 2 hari dan harus bertahan hidup dengan memanfaatkan alam. Guru mereka memberitahu bahwa ada ikan di sungai dan tanaman yang bisa dimakan. Yuya khawatir tanaman bisa beracun, tapi Sawada memberitahu bahwa dokter sekolah sedang siaga meski. Para siswa menganggapnya menyeramkan karena selalu mendengar teriakan dari ruangannya. Akira berpikir mereka bisa saja tidak makan selama sehari. Tapi Sawada berkata, itu semua bagian dari pelajaran dan menyebutkan bahwa ini adalah kompetisi antar kelas. Yuya bertanya-tanya, apakah ada hadiah untuk pemenang? Tapi Sawada mengungkapkan bahwa ini memengaruhi bonusnya. Jadi, dia menyuruh mereka melakukan yang terbaik yang tidak mengesankan para siswa. Para siswa ditinggalkan di hutan dan Yuya bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Pertama kali, Akira berpikir akan mudah untuk bertahan hidup, tapi ketiga lainnya mengabaikannya dan menganggapnya bodoh. Rin menyarankan Yuya dan Kaide mencoba memancing, sementara dia dan Akira mencari tanaman yang bisa dimakan. Kita melihat semua siswa berada di sungai, dan Kaide berpikir mereka terlalu
terlalu lambat. Mereka melihat Rio di dekat air, dan dia memperingatkan bahwa semua tempat bagus sudah habis. Kaide bertanya-tanya, apakah mereka harus mencoba sesuatu yang lain? Tapi Yuya menggunakan skill deteksinya dan berhasil menemukan tempat lain ada banyak ikan di area itu. Tapi Kaide berpikir airnya terlalu dangkal sehingga pancing mereka tidak efektif. Tapi Yuya punya rencana lain dan masuk ke dalam air. Dia berpikir bahwa dibandingkan dengan monster di hutan gelap, ikan-ikan ini tidak secepat itu. Dia memikirkan apa yang dipelajarinya dari Luna tentang memprediksi perilaku monster dan berhasil menangkap seekor ikan dengan tangannya. Kaide terkesan melihat ini dan Yuya terus menangkap semua ikannya. Siswa lain menganggapnya gila dan Kaide berpikir dia menangkap terlalu banyak. Yuya mengaku terbawa suasana dan berpikir untuk berterima kasih pada Luna atas sarannya. Sementara itu, di bagian gelap sebuah kota, kita melihat toko yang dipenuhi boneka. Luna menggunakan benangnya untuk memenggal semua kepala boneka itu dan mencatat bahwa kekuatannya telah meningkat. Dia memikirkan waktu yang dihabiskannya dengan Yuya, tapi terungkap bahwa sebenarnya dia adalah seorang assassin dan telah membunuh sejak kecil. Tapi Luna merasa Yuya berbeda, berharap bisa bertemu dengannya lebih awal sehingga hidupnya mungkin bisa berubah. Namun dia tahu harus melupakannya karena dia adalah sang headhunter pemburu kepala yang ditakuti dan dia bersiap untuk target berikutnya. Yuya dan Kaide kembali menemui Rin, menunjukkan hasil tangkapan mereka. Rin terkejut mendengar Yuya menangkap semua ikan hanya dengan tangannya. Yuya bertanya tentang Akira yang tergeletak di tanah. Akira mengeluh bahwa Rin memakainya sebagai kelinci percobaan untuk menguji jamur beracun dan sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian beruang. Yuya khawatir dan memeriksa stat Akira untuk memastikan dia tidak keracunan. Lalu lega melihatnya baik-baik saja. Rin dan Akira menunjukkan tanaman yang mereka kumpulkan. Dengan skillnya, Yuya memisahkan jamur beracun dan memuji hasil mereka. Mereka menuju gedung untuk menunjukkan koleksi mereka kepada guru. Terlihat siswa lain memeriksa makanan mereka untuk memastikan tidak ada yang beracun. Yuya bertemu Kaori yang menanyakan Jin dan timnya. Mereka berbincang tentang pengalaman mereka sampai Kaori dipanggil timnya. Akira terkesan dengan kedekatan Yuya dan Kaori. Berharap bisa seperti Yuya, tim Yuya menunjukkan tangkapan mereka pada Sawada. Dia memuji mereka sebagai tim pertama yang membawa makanan aman dalam jumlah besar. Sawada bersemangat memikirkan bonusnya, tapi menyebutkan mereka juga akan dinilai untuk memasak. Saat ditanya siapa yang akan memasak, semua menunjuk Yuya. Sawada mendorongnya untuk melakukan yang terbaik, berkata bonusnya bergantung padanya. Yuya berpikir dia seharusnya tidak terlalu transparan dengan motivasinya. Berkat pengalaman hidup sendiri dan memasak di dunia lain, Yuya menyiapkan hidangan yang mengesankan. Timnya menyantapnya dan Yuya menunggu reaksi mereka. Sawada datang setelah Mina minim dan terkejut melihat makanan mereka. Dia mencicipinya, membuat Yuya gugup, tapi ternyata mereka merasa makanannya luar biasa. Sawada berkata, meski makanan sekolah disiapkan Kokito, masakan Yuya bahkan lebih baik. Yuya berpikir dia hanya memasak untuk diri sendiri, tapi senang melihat orang menikmati makanannya. Setelah makan, Sawada secara mengejutkan melamar Yuya. Dia mengaku tidak bisa masak atau bersih-bersih karena selalu fokus pada penelitian dan belum pernah pacaran. Setelah makan masakannya, dia menganggap Yuya sempurna dan memintanya menikahi dan merawatnya. Semua protes dan Kaide bahkan berkata Yuya tidak baik membuatnya berpikir dirinya gagal sebagai pribadi. Tapi Sawada bersikeras, bahkan bersedia menunggunya. Yuya yang gugup berkata itu tidak pantas karena dia gurunya, tapi memujinya sebagai guru yang baik. Malamnya, Yuya teleportasi pulang untuk menengok Knight. Dengan makanan dari penyimpanannya, dia sepat-sepat membuatkan makan malam untuk Knight. Saat melihat Knight makan, dia berpikir betapa senangnya membuat orang lain bahagia dengan masakannya. Balik ke perkemahan di mana semua siswa sedang mandi bersama. Semua menatapnya dan Yuya bingung. Akira menunjuk betapa tubuhnya tidak masuk akal. Yuya bertanya apa yang salah, tapi Akira tidak percaya betapa tampan dan berototnya Yuya. Pagi berikutnya, beberapa siswa menemukan barang-barang mereka berantakan, menduga ada pencuri. Akira tampak cemas, sementara Yuya memeriksa barang mereka masih lengkap. Kelompok itu memutuskan mencari sarapan, tapi Akira ketakutan melihat cakaran di pohon. Yuya ingat Akira dipakai sebagai umpan beruang dan menyadari apa yang terjadi. Saat melihat sekeliling, beruang itu tiba-tiba muncul di depan para gadis. Mereka lari, diikuti beruang. Semua siswa panik. Sawada memberi isyarat agar kelompoknya berlindung bersamanya. Beruang itu menabrak meja dan Sawada menyuruh mereka menyelamatkan diri. Saat lari, Sawada terjatuh. Beruang menerkamnya, tapi Yuya menghalangi. Dia bergulat dengan beruang, melemparkannya ke tanah dan melumpuhkannya. Dia menengok Sawada yang berkata, biasanya dia akan menceramahinya karena melawan beruang. Tapi karena Yuya menyelamatkannya, dia membebaskannya bahkan sekali lagi menawarkan
menawarkan untuk menikahinya, yang ditolaknya dengan sopan. Yuya bertanya Tania, apa yang akan terjadi pada beruang itu? Dan Kaori menjelaskan bahwa mereka akan menjadikannya guard bear, beruang penjaga. Jika ia menyerang orang lagi, mereka akan memakannya. Beruang itu sepertinya mengerti, sehingga masalah pun terselesaikan dan perkemahan berakhir. Kembali di rumahnya, Yuya dijadwalkan menemui raja di dunia lain bersama Lexia. Dalam perjalanan, ia menemukan sekelompok iblis di hutan. Berpikir akan berbahaya jika kelompok Lexia bertemu mereka, ia memutuskan untuk menghabisi mereka. Knight mencakar salah satu iblis, dan Yuya melemparkan tombaknya, tetapi iblis itu menangkapnya. Ia lalu beralih ke palu, yang langsung menghancurkan iblis itu sambil membersihkan area sekitarnya, membuatnya kembali. Terkagum-kagum dengan senjata Sage, iblis itu menjatuhkan helm yang menarik, dan Yuya mencobanya. Tiba-tiba, seekor kelinci aneh mengawasinya. Berpikir, dialah orangnya. Kelompok Lexia mendekat, dan Owen terlihat khawatir melihatnya. Yuya menyadari itu karena helmnya, jadi ia cepat-cepat melepasnya. Mereka senang bertemu lagi, dan menanyakan apakah ia siap menemui raja, lalu mengundangnya ke istana. Tiba-tiba Knight melompat ke Lexia saat sebuah pohon jatuh, dan Yuya membelahnya menjadi dua. Yuya melihat benang yang biasa digunakan Luna, dan menyadari Knight sedang melindungi putri. Owen bertanya Tania, apa yang terjadi? Sementara Luna mengutuk diri sendiri karena gagal. Saat berusaha kabur, ia diserang Yuya dan pingsan. Yuya terkejut bahwa itu banner-banner Luna. Lexia bergabung dan bertanya, siapa dia? Yuya memberitahunya bahwa Luna lah yang mencoba menyerangnya, dan ia menyadari Knight sudah tahu sejak awal. Yuya meminta izin untuk menyembuhkan luka Luna dan membawanya ke rumahnya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena ia tidak percaya Luna adalah orang jahat. Lexia mengabulkan permintaannya. Saat Alan bergegas mendekat dan menyuruhnya tidak pergi, Lexia berkata ia akan mengunjungi rumah Yuya. Yuya memastikan keputusannya, dan Lexia menjawab ia juga penasaran mengapa dirinya diserang dan apa hubungan Yuya dengan Luna. Yuya lalu menggunakan teleportasi untuk kembali lebih cepat. Meninggalkan Owen, Lexia terkejut dengan teleportasi itu, dan mereka menunggu Luna. Sadar, Yuya menjelaskan bagaimana ia bertemu Luna di hutan dan bahkan berlatih bersamanya. Tetapi Lexia lebih tertarik pada mantra teleportasinya. Yuya berkata, ia hanya berpikir untuk menggunakan sihir untuk transportasi dan akhirnya menciptakannya. Lexia tidak percaya dan memberitahunya bahwa teleportasi dianggap seperti dongeng dan tidak ada yang pernah dikonfirmasi bisa melakukannya. Ia memperingatkan Yuya bahwa jika orang lain mengetahuinya bisa menyebabkan perang, sehingga ia membuatnya berjanji tidak akan menggunakannya di depan orang tanpa berpikir matang. Tiba-tiba Lexia memanggil Luna dan bertanya berapa lama ia akan pura-pura tidur. Luna bangun dan menyadari ia ketahuan. Lexia menyadari Yuya juga tahu, tapi hanya bersikap baik dan bermain elong. Lexia menanyakan kisah Luna, tetapi Luna merasa tidak ada gunanya dan meminta dibunuh saja. Yuya juga meminta ceritanya, sehingga Luna menjelaskan bahwa ia adalah yatim piatu yang harus menggegais untuk bertahan hidup. Hingga akhirnya diambil oleh seorang pria yang mengajarinya baca tulis dan cara membunuh. Dan ia akhirnya bergabung dengan Dark Guild, Guild Gelap. Yuya penasaran dengan Guild Gelap. Dan Lexia menjelaskan bahwa itu adalah organisasi yang bertanggung jawab atas segala jenis kejahatan. Luna melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan banyak pembunuhan dan bahkan dikenal sebagai headhunter. Lexia terkejut mendengar nama itu. Yuya bertanya-tanya, apakah Knight sudah tahu sejak awal? Dan menyadari itulah sebabnya ia agresif terhadap Luna sejak awal. Luna mengungkapkan tugasnya untuk membunuh Lexia, tetapi sekarang ia gagal. Kematiannya dijamin karena ia akan dihukum mati atau Guild Gelap akan mengirim pembunuh lain untuk menghukumnya. Yuya khawatir padanya, tetapi Luna bertanya mengapa ia peduli padahal mereka hanya sebentar bersama. Yuya menjawab bahwa meski waktunya singkat, itu sangat berarti baginya, sehingga ia menganggap Luna sebagai teman. Luna berpikir sudah terlambat baginya, tetapi Lexia menyela dan menyuruhnya bekerja untuknya sebagai pengawal. Luna bingung dan Lexia menjelaskan bahwa hanya mereka bertiga yang tahu tentang percobaan pembunuhan ini, sehingga mereka bisa merahasiakannya. Jika Luna menjadi pengawal putri, Guild Gelap akan lebih sulit menargetkannya. Luna menganggap Lexia gila dengan menyebut diri sendiri sebagai penjahat yang tangannya berlumuran darah dan telah banyak membunuh. Namun, Lexia justru berkata tangan Luna cantik dan bertanya, bagaimana bisa begitu lembut lalu menyebut itu berkat bak mandi ajaib Yuya? Luna terus menolak. Tetapi, Lexia bersikeras bahwa karena Luna gagal membunuhnya, dialah yang kalah dan sekarang harus mengikuti perintahnya. Akhirnya, Luna tidak punya pilihan selain menerima tawaran itu. Sementara itu, Alan dan pasukannya terpaksa mundur. Setelah dikejar-kejar goblin, mereka terpaksa meninggalkan perlindungan Lexia pada Yuya. Luna tidak percaya dengan perubahan situasi ini dan menganggap Lexia seorang tiran. Namun, sebagai perintah pertama, Lexia justru
justru meminta detail tentang bak mandi Yuya. Luna menjelaskan bahwa Yuya memiliki barang langka yang bisa menciptakan bak mandi di mana saja, membantu pemulihan kelelahan dan berdampak positif pada kecantikan. Lexia tertarik dan meminta untuk menggunakannya juga. Lexia memutuskan untuk mandi bersama Luna dan mengajak Yuya. Tetapi dia dengan gugup menolak. Kedua gadis itu menikmati mandi bersama yang menenangkan. Tiba-tiba Lexia bertanya, apakah Luna menyukai Yuya? Luna membantah dan mengatakan mereka hanya teman. Lexia bersikeras bahwa Luna menyukainya, lalu mengumumkan rencananya untuk menikahi Yuya. Luna menentang gagasan itu, dan Lexia menyoroti bahwa Luna seharusnya tidak keberatan jika mereka hanya teman. Luna yang bingung dengan perasaannya sendiri, akhirnya menerima perang yang diumumkan Lexia untuk memperebutkan Yuya. Lexia menyatakan bahwa mulai saat itu, Luna akan menjadi pengawal sekaligus rivalnya. Setelah mandi, Yuya menyarankan membuat makan malam. Lexia menawarkan diri untuk memasak, tetapi kesulitan bahkan saat memotong kentang hampir menyebabkan kecelakaan. Akhirnya Yuya yang memasak. Kedua gadis menyukai makanannya dan Lexia memujinya. Luna cemburu dan meminta Yuya menyuapinya dengan alasan lukanya belum sembuh total. Yuya merasa bersalah karena memukulnya terlalu keras, jadi menyetujui permintaan itu. Saat disuapi, Luna menyeringai pada Lexia yang menjadi cemburu dan meminta diperlakukan sama dengan alasan wewenangnya sebagai putri. Yuya terpaksa menuruti. Malamnya, para gadis tidur bersama, sementara Yuya kelelahan, namun merasa hari itu menyenangkan. Keesokan harinya, mereka kembali bertemu Owen dan pasukannya. Yuya meminta maaf karena meninggalkan mereka. Owen bertanya tentang identitas Luna, dan Lexia dengan belak-belakan menjelaskan bahwa Luna adalah assassin yang mencoba membunuhnya, tetapi sekarang akan menjadi pengawalnya. Semua orang terkejut dan Luna tidak percaya. Lexia langsung membongkar rahasianya. Owen segera mengepung Luna, tetapi Lexia memerintahkannya untuk berhenti. Alan menolak dengan alasan Luna tidak bisa dipercaya, tetapi Lexia berkata mereka sudah tidur bersama dan Luna bisa saja membunuhnya jika mau. Alan akhirnya menyerah, tetapi akan mengawasi Luna ketat. Yuya tiba-tiba menyela bahwa dia tidak bisa ikut ke istana karena sudah menghabiskan waktu ekstra di rumahnya dan harus kembali ke sekolah. Owen memberitahunya untuk mengunjungi kapanpun bisa dengan mengikuti jalan ke desa terdekat untuk mendapat petunjuk ke ibu kota. Lexia berpamitan dan memintanya segera berkunjung. Untuk bersantai, dia mandi dan tiba-tiba menyadari ada makhluk aneh yang menyusup. Notifikasi muncul bahwa dia baru saja menjinakkannya. Makhluk itu awalnya bingung, tetapi menerima keadaan. Dan Yuya berencana memeriksa statnya. Dia mendapati bahwa skill Appraisal-nya telah naik level, memungkinkannya melihat skill yang dikuasai makhluk itu. Ternyata makhluk itu memiliki skill bernama Holy Ground, dan Yuya memintanya mendemonstrasikan kemampuannya. Makhluk itu menciptakan area cahaya di sekitar mereka yang memberikan efek buff terkesan. Yuya memutuskan memberinya nama Akatsuki. Berdasarkan penampilannya, Knight mengingatkannya tentang waktu dan Yuya buru-buru kembali ke sekolah. Di kelas, Sawada mengumumkan akan diadakan kompetisi olahraga yang hasilnya memengaruhi bonusnya. Jadi dia menyuruh murid-murid memberikan yang terbaik. Pertandingan pertama adalah sepak bola. Kelas dibagi menjadi 2 tim dan Yuya bermain sebagai kiper karena tidak terlalu mengerti aturan. Saat pertandingan dimulai, Rio tampil gemilang dengan menggiring bola sendirian dan mencetak gol. Kaide terkagum-kagum. Akira berhasil merebut bola dari Rio. Akira semangat, tapi Rin menyadari rencananya malah berbalas. Akira melewati semua orang dan menendang, tetapi Yuya menghentikan bola itu dalam sekejap. Semua orang terkejut dengan kecepatannya. Yuya bingung harus berbuat apa dengan bola, dan Rio menyuruhnya melemparnya sekuat tenaga. Yuya melakukannya, dan bola itu terbang langsung ke gawang lawan. Dia bertanya-tanya apakah itu mencetak gol. Setelah sekolah, Yuya didekati agen modeling yang mengajaknya bergabung ke industri, tetapi dia langsung menolak. Sang kepala agensi terkejut, tetapi Yuya berkata dia sudah menikmati waktunya di sekolah. Miu muncul dan mencoba membujuknya juga. Teman-temannya kagum melihat dia kenal dengan model terkenal itu. Yuya menjelaskan mereka pernah bekerja sama sekali dan mereka ditunjukkan sampul maju mendatang yang menampilkan mereka berdua. Poster kompetisi olahraga tiba-tiba jatuh di dekat mereka dan Kaori mengejarnya. Kepala agensi tiba-tiba mendapat ide untuk membuat artikel tentang sekolah dan memotret Yuya selama acara tersebut. Jadi dia pergi untuk mendapatkan persetujuan sekolah di dunia lain. Yuya mengalahkan monster skeleton tetapi merasa kekuatannya tidak meningkat. Dia memutuskan menjelajah lebih dalam ke hutan dan menemukan area yang dipenuhi pohon hitam yang sangat keras, tidak bisa tergores bahkan oleh serangan normal. Dia tiba-tiba heran melihat Akatsuki membesar, tapi ternyata Akatsuki ada di belakangnya. Dia diserang oleh Mithril Boar. Yuya mencoba menyembuhkan diri, tetapi babi itu menyerangnya lagi. Dalam keadaan bahaya, babi itu tiba-tiba terlempar saat kelinci
aneh muncul. Kelinci itu memperkenalkan diri sebagai Usagi dan Yuya terkejut bisa bicara. Babi itu bangkit, tetapi Usagi menghancurkannya dalam sekejap, bahkan menghancurkan pohon-pohon di sekitarnya. Yuya terkejut dan memeriksa stat Usagi yang sangat kuat dengan berbagai gelar. Yuya berterima kasih dan Usagi memintanya menunjukkan tendangannya. Melihat potensi Yuya, Usagi menunjukkan tendangannya yang melubangi beberapa pohon dan mulai melatih Yuya melakukan hal yang sama. Setelah beberapa saat, Yuya berhasil menghancurkan satu pohon dan lanjut berlatih bertarung dengan Usagi. Yuya bertanya-tanya mengapa dia dilatih dan Usagi menjelaskan bahwa dia ingin Yuya menjadi penerusnya. Dia menjelaskan bahwa dirinya adalah Divine, gelar untuk yang menguasai bidang tertentu, dan dia adalah Divine Kicker. Tugas mereka adalah melindungi dunia dari Vile, makhluk manifestasi aspek negatif dunia. Yuya bertanya apakah dia bisa menolak, dan Usagi berkata bisa, tetapi pertarungan melawan Vile tidak terelakkan, sehingga mereka membutuhkan sekutu. Yuya lebih memilih tidak menjadi Divine, tetapi dia memikirkan keinginannya melindungi Knight dan Akatsuki. Usagi memutuskan terus melatihnya, dan sebagai gantinya ingin belajar sihir darinya karena terkesan dengan barrier di rumah Yuya. Meski Yuya tahu itu karya Sage, mereka akhirnya membuat kesepakatan pertukaran ilmu. Kita melihat Yuya dikejar King Misril Bore. Usagi berpikir, ini kesempatan bagus untuk pertandingan ulang. Yuya kesulitan, tetapi dengan tendangan dan cambuknya, dia berhasil mengalahkannya. Yuya merayakan kemenangannya dan menemukan monster itu menjatuhkan beberapa item peringkat SS. Usagi menjelaskan ada monster peringkat SSS, X, dan Vile yang bahkan lebih kuat di peringkat Legendary. Tiba-tiba Yuya dapat notifikasi tentang evolusi dan tubuhnya mulai bersinar. Penampilannya tidak berubah, tapi dia mendapatkan beberapa skill baru. Keesokan harinya, Yuya mengikuti kompetisi tenis meja. Kepala agensi menyuruhnya memberikan pertunjukan yang bagus. Lawannya adalah juara nasional yang dijuluki The Sniper. Ia melakukan servis mematikan, yang bahkan tidak bisa dijangkau Yuya. Tetapi dibandingkan dengan serangan Misril Bor, Yuya dengan mudah mengembalikan servis berikutnya, bahkan sampai melubangi meja. Namun, Yuya mengundurkan diri karena tidak ingin melukai siapapun. Fotografer mengeluh, dia bergerak terlalu cepat. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan dan melihat Kaori dalam kesulitan. Ternyata, rekan satu tim Kaori cedera dan dibawa keluar. Yuya menggantikannya dalam pertandingan tenis. Lawan-lawannya meremehkannya dan memperingatkan bahwa dia akan butuh perhatian medis juga. Pertandingan dimulai dan servis Kaori nyaris meleset. Yuya mencoba menyemangatinya. Saat servis berikutnya, Kaori secara tidak sengaja melepas pegangan raketnya. Yuya menyadari bahwa cedera siswa sebelumnya juga disebabkan oleh Kaori. Mengetahui hal ini, Yuya mengambil alih permainan dengan mengembalikan setiap bola dengan sempurna. Kaori berusaha membantu, tetapi kembali melepas raketnya dan hampir jatuh. Untungnya, Yuya menangkapnya. Kali ini, sang kepala agen akhirnya berhasil mendapatkan foto yang diinginkan. Di akhir hari, Kaori berjalan pulang bersama Yuya dan berterima kasih atas bantuannya. Dia ingin mentraktirnya makan, tetapi Yuya berkata hanya senang bisa bersamanya. Sementara itu, di dunia lain, Usagi bertarung melawan salah satu Vile. Musuhnya terkejut karena Usagi menggunakan sihir, sesuatu yang seharusnya tidak bisa dilakukannya. Usagi berterima kasih pada Yuya atas pelajarannya. Sang Vile kemudian menilai ulang ancaman dan memutuskan Yuya adalah target yang lebih berbahaya, lalu pergi untuk menanganinya terlebih dahulu. Kembali di dunia nyata, kepala agen melihat hasil foto Yuya untuk edisi majalah berikutnya dengan puas. Dia yakin majalah itu akan laris, meski bawahannya khawatir agen lain akan memburu Yuya setelah melihatnya. Namun, sang kepala agen tampaknya punya rencana untuk memastikan Yuya tidak bisa menolak bergabung di rumah Yuya. Dia dan Kaori belajar bersama. Yuya berterima kasih atas bantuan matematikanya, dan Kaori membalas dengan berterima kasih untuk pelajaran bahasa Inggrisnya. Yuya kuasai berkat skill pemahaman. Bahasanya, dalam kilas balik, terlihat mereka berjalan pulang bersama dan membahas ujian yang akan datang. Kaori terkejut mengetahui ada hal yang tidak dikuasai Yuya. Hence, dia menawarkan belajar bersama. Saat itu juga, Kaori pertama kali bertemu Akatsuki dan menggemaskan kedua hewan peliharaan Yuya. Saat Kaori ke toilet, Yuya khawatir dia akan tersesat. Ternyata, Kaori malah berdiri di depan pintu ke dunia lain. Yuya buru-buru mengejarnya. Kaori berkata, dia merasa dipanggil oleh pintu itu. Dengan gugup, Yuya menjelaskan bahwa pintu itu terhubung ke dunia lain dan memintanya mencoba memasukkan tangan. Tangan Kaori dihalangi barrier, dan Yuya menjelaskan hanya orang yang diizinkannya yang bisa melewati. Kaori penasaran dengan dunia lain, dan Yuya menunjukkan dunia penuh monster dan sihir, bahkan memamerkan kemampuannya. Kaori takjub. Yuya menjelaskan bahwa semua kemampuannya menghadapi preman, menyelamatkan orang dari kebakaran didapat dari dunia ini.
ini. Kaori sulit mempercayainya. Jadi, Yuya menawarkan untuk mengajaknya berkeliling. Yuya menggandeng tangan Kaori dan membawanya melintasi pintu. Kaori kagum melihat dunia lain yang nyata. Yuya menjelaskan bahwa Knight dan Akatsuki berasal dari sini. Knight adalah Fenrir seperti serigala dan Akatsuki semacam babi yang membuat Akatsuki tersinggung. Tiba-tiba, jendela status Kaori muncul. Yuya menjelaskan bahwa kemampuan di dunia ini diwakili oleh stat. Dia terkejut melihat stat awal Kaori jauh lebih tinggi daripada stat awalnya yang hanya 1 di setiap kategori. Yuya menjelaskan bagaimana levelnya naik dan penampilannya berubah total. Merasa seolah dia curang dan tidak akan diterima orang tanpa perubahan itu. Namun, Kaori mengalihkan topik dan meminta melihat lebih banyak. Yuya mencatat bahwa area di luar barir rumahnya berbahaya, tetapi berjanji akan menunjukkannya lain waktu. Kaori menyegel janji itu dengan pinky promise. Dan Yuya memintanya merahasiakan ini, membuatnya merasa mereka berbagi ikatan khusus dan semakin dekat. Sementara itu, di ibu kota kerajaan, Lexia kembali ke istana. Sang raja bertanya mengapa Yuya tidak ikut. Owen menjelaskan bahwa rencana mereka harus berubah. Raja bertanya-tanya, apakah hal itu ada hubungannya dengan Luna? Luna segera mengakui bahwa dia pernah mencoba membunuh Lexia. Raja langsung menghunus pedangnya dan bersiap mengeksekusi Luna. Ia menyerang, namun tiba-tiba berhenti. Ia mengakui keahlian Luna karena Luna menyadari pedangnya dapat memotong apapun yang mencoba menghalanginya. Jadi, Luna justru menghentikan lengan raja, bukan pedangnya. Lexia marah pada ayahnya. Dia berkata bahwa itu adalah keputusannya untuk menjadikan Luna sebagai pengawal dan mengancam akan membencinya jika Luna disakiti. Raja sangat hancur mendengarnya dan akhirnya mengakui Luna sebagai salah satu pengawal Lexia. Setelah itu, Raja bertanya lebih lanjut tentang Luna. Alan menjelaskan bahwa Luna dikenal sebagai headhunter untuk Guild Gelap. Raja lalu bertanya, bagaimana kaitannya dengan Yuya? Owen menjelaskan bahwa Yui lah yang menangkap Luna dan membawa Luna serta Lexia kembali ke rumahnya. Mendengar bahwa Lexia menginap di rumah seorang pria, Raja menjadi murka dan ingin membunuh Yuya. Alan berusaha meyakinkan bahwa tidak terjadi apa-apa. Tetapi Raja berkata, dia tidak bisa yakin karena tidak ada di sana. Sementara itu, kita melihat pria bertopeng yang pernah mencoba membunuh Lexia. Terungkap bahwa dia sebenarnya adalah pangeran pertama, Raegar. Bawahannya melaporkan bahwa seorang bangsawan pendukung menyewa Luna untuk membunuh Lexia, tetapi gagal karena Yuya dan Luna malah menjadi pengawal Lexia. Bawahannya juga menyebutkan bahwa Yuya diundang ke istana. Hal ini memberi Raegar sebuah ide. Dia memberikan senjata rahasianya kepada bawahannya, sebuah barrier penghalang sihir yang dapat menonaktifkan semua sihir dalam area jangkauannya. Ini akan membuat semua penjaga yang menggunakan sihir dan raja menjadi tidak berdaya. Satu-satunya orang yang harus mereka hadapi adalah Owen dan Luna. Bawahannya khawatir mereka akan terbongkar jika rencana gagal. Tetapi Raegar berpikir mereka dapat menyalahkan Yuya ketika dia berkunjung. Yuya mendapat hari libur tambahan setelah kompetisi di akademi. Jadi, dia bersiap mengunjungi ibu kota. Dia melakukan sedikit berkebun dengan mengalahkan monster domba yang menjatuhkan beberapa item, termasuk item tidur langka yang secara ajaib memberikan pengalaman tidur terbaik. Yuya pergi ke kota terdekat dan terkejut melihat ada gadis kucing Cat Girls di dunia ini. Dia menuju guild untuk berdagang karena tidak punya uang di dunia ini. Master Guild merasa namanya aneh dan tidak mengenal asalnya. Yuya menjelaskan bahwa dia hanya dari pulau kecil dan sang master mengira dia pasti seorang bangsawan berdasarkan penampilannya. Yuya bersumpah bahwa dia hanya orang biasa, tetapi master sulit mempercayainya. Master Guild bertanya apa yang ingin dia jual dan takjub ketika melihat skill kotak hitam Yuya. Yuya mengeluarkan banyak cabai dan master langsung terpesona oleh kualitasnya. Setelah memeriksa, master menemukan bahwa cabai itu berkualitas tertinggi yang pernah dilihatnya. Meski Yuya mengira itu hanya cabai biasa dari toko lokal, master menawarkan untuk membeli semuanya dengan 100 koin emas. Yuya bertanya-tanya, apakah itu banyak? Sambil mengaku tidak tahu nilai mata uang di kerajaan, master menjelaskan bahwa keluarga biasa dapat hidup nyaman dengan 5 koin emas tahun. Jadi, 100 koin emas cukup untuk menghidupi seluruh keluarga selama 20 tahun. Master juga memberinya kartu guild yang dapat digunakan untuk identifikasi. Yuya bertanya tentang cara pergi ke ibu kota. Master memberitahunya tentang kereta stagecoach yang langsung menuju ibu kota. Saat tiba di sana, Yuya takjub dengan banyaknya orang. Akatsuki menunjuk ke arah istana, dan Yuya mulai khawatir bahwa dia akan merasa tidak pantas berada di sana. Yuya menuju istana dan disambut oleh Owen. Owen memberitahunya mereka akan langsung menemui raja. Yuya panik karena merasa belum siap. Tetapi Owen meyakinkannya bahwa ini hanya audiensi informal. Lexia dan Luna sudah menunggu di dalam ruangan. Yuya memberi hormat kepada raja. Langsung saja raja membahas soal lamaran Lexia pada
pada Yuya dan mulai marah besar. Mengira Yuya telah memikat putrinya, Owen berhasil menenangkannya. Raja masih tidak terkesan karena Yuya tidak membawa hadiah untuk Lexia. Dengan cepat Yuya mengeluarkan set tempat tidur yang didapatkannya dari monster domba. Lexia tersipu melihatnya. Tetapi, hal ini justru membuat Raja semakin marah karena mengira Yuya berusaha memikat putrinya di hadapannya. Alan berusaha mencegah Raja dengan menjelaskan bahwa Yuya tidak tahu adat mereka. Lexia menjelaskan bahwa memberi hadiah tempat tidur berarti ingin menikahi dan berbagi ranjang dengan orang tersebut. Yuya sadar telah melakukan kesalahan dan Raja bersiap menyerangnya. Tiba-tiba, mereka diserang oleh para assassin. Raja memerintahkan para penjaga untuk menembak. Tetapi, salah satu assassin mengaktifkan barrier lenggit-lenggit ajaib yang menghentikan semua panah. Para assassin menyerang. Namun Yuya dan Knight dengan mudah mengalahkan mereka semua. Lexia memeluk Yuya dan memujinya. Sementara Luna cemburu dan berusaha memisahkan mereka. Raja hanya bisa melototi Yuya. Owen menemukan emblem khusus pada salah satu assassin dan menyadari Pangeran pertama Raegar berada di balik serangan ini. Berita tentang serangan itu menyebar di antara para penjaga dan Raja mengurung diri di kamarnya. Yuya memikirkan apa yang harus dilakukan. Alan memintanya membantu menjaga keamanan Lexia. Yuya pergi mencari Lexia dan ragu-ragu memasuki sebuah kamar. Tetapi tiba-tiba Lexia keluar dan mengusulkan berkeliling ibu kota karena ini pertama kalinya Yuya kesini. Luna mengingatkan tentang situasi bahaya. Tetapi Lexia berargumen bahwa jika kakaknya mengirim assassin lagi, itu sama saja membocorkan lokasinya sendiri. Luna setuju dengan penilaiannya, tetapi tahu Lexia hanya ingin keluar istana. Luna menawarkan diri untuk mengantar Yuya sendirian. Tetapi Lexia menolak karena tidak ingin mereka berdua saja. Alan menawarkan diri mengantar Yuya sementara kedua gadis itu tinggal di istana. Tetapi keduanya menolak ide tersebut. Akhirnya, kedua gadis itu pergi bersama Yuya, sementara Alan mengawasi dari jauh. Lexia ingin menunjukkan toko perhiasan. Set Luna punya saran lain. Kedua gadis itu bertengkar memperebutkan Yuya hingga menarik perhatian orang sekitar yang mengira Yuya pasti seorang bangsawan yang ditemani dua wanita cantik. Mereka berkeliling kota. Dan Yuya tertarik dengan Guild Petualang. Dia bercerita bahwa dia mendaftar di Guild Pedagang dalam perjalanan ke ibu kota. Luna menyarankannya mendaftar juga di Guild Petualang karena dia sering berburu, sehingga lebih mudah memperdagangkan bahan monster dan mendapatkan uang dari quest. Luna juga mendaftar karena ingin melakukan quest bersama Yuya. Lexia tidak menyukai ide ini, tetapi Luna membalas bahwa Yuya mungkin akan terlalu sibuk untuk melakukan quest dengan Lexia. Mereka bertemu dengan petugas guild bernama Emilia yang memberikan formulir pendaftaran. Yuya mengisi formulirnya, tetapi ada pertanyaan tentang jenis sihir yang bisa digunakannya. Ingat perkataan Sage bahwa pengetahuan sihir umum tidak begitu maju. Dia memutuskan untuk tidak menyebutkan bahwa dia bisa menggunakan semua jenis sihir termasuk teleportasi. Dia hanya menuliskan angin, api, dan air. Pertanyaan berikutnya tentang kekuatan sihir. Emilia menjelaskan mereka menggunakan bola kristal untuk mengukur energi magis seseorang. Yuya heran, mengapa tidak melihat status Windows saja? Dan Emilia menjawab bahwa sebagian besar petualang merahasiakan stat mereka. Jadi ini untuk memastikan tidak ada yang berbohong. Luna mengukur energinya terlebih dahulu dan membuat bola kristal bersinar kuning. Tetapi dia berkomentar tidak terlalu pandai sihir. Saat giliran Yuya, semua orang terkejut karena bola kristalnya pecah. Emilia mengira ini kesalahan dan mengujinya lagi. Tetapi hasilnya tetap sama. Yuya minta maaf dan khawatir harus membayar. Tapi Emilia membiarkannya. Emilia memeriksa formulir pendaftaran mereka dan terkejut saat membaca bahwa Yuya bisa menggunakan 3 jenis sihir yang berbeda. Yuya bertanya, apakah ada masalah? Dan Emilia menjelaskan bahwa kemampuan menggunakan 3 jenis sihir sudah menempatkannya dalam lingkaran orang-orang dari dongeng mereka. Lexia berpikir dia luar biasa dan Yuya hanya bersyukur tidak menuliskan semua sihir lain yang bisa digunakannya. Emilia memproses aplikasi mereka dengan mesin yang menghasilkan kartu guild. Dia menjelaskan bahwa sebagai petualang baru, mereka mulai dari peringkat F. Yuya bertanya, apakah ada persyaratan untuk menyelesaikan quest? Tetapi Amelia mengatakan mereka bebas melakukannya dengan kecepatan sendiri. Namun, dia memperingatkan mereka bahwa untuk quest mengumpulkan item, mereka harus berhati-hati untuk tidak overharvest tanaman agar bisa tumbuh. Kembali, grup itu memeriksa papan quest dan bertanya-tanya harus mulai dari mana. Tiba-tiba Yuya didekati oleh seorang wanita bernama Glenda yang ingin bergabung dengannya setelah melihatnya menghancurkan bola kristal pengukur. Namun, para gadis berusaha menjauhkannya dengan alasan dia terlalu mabuk. Glenda pergi, tapi berharap bisa bertemu Yuya lagi. Lexia mempertimbangkan kembali bergabung dengan guild karena merasa perlu melindungi Yuya dari wanita lain. Tapi Luna menyuruhnya memikirkan Owen yang sudah kewalahan mengawasi
mengawasinya. Mereka pergi ke lapangan untuk quest pertama, mengumpulkan herbal. Yuya terkejut, skill discernment-nya bahkan memberinya instruksi memanen. Luna kesulitan mencoba tidak merusak akarnya, sementara Lexia senang bisa keluar dari segalanya. Dia menantang Luna berkompetisi mengumpulkan herbal lebih bernilai, dan pemenangnya bisa berkencan dengan Yuya seharian. Tapi Owen mengingatkan mereka untuk tidak overharvest. Mereka semua berpencar untuk mencari, dan Yuya ditinggal sendirian. Dia berhasil menemukan tanaman mana healing, sementara Akatsuki mencoba membantunya, tapi malah menemukan tanaman yang sangat beracun. Para gadis kembali dengan herbal mereka, dan Yuya mulai memeriksa hasil panen mereka. Tiba-tiba, Owen bergegas mendatangi mereka. Dia telah menemukan lokasi pangeran pertama dan meminta bantuan Yuya, Lexia, dan Luna kembali ke istana. Sementara Yuya dan Owen pergi mengejar. Mereka tiba di rumah kosong yang sepi. Owen menduga pangeran mungkin sudah ditangkap pasukan sebelumnya. Tapi saat mereka masuk, sebuah pisau langsung mengenai salah satu prajurit. Mereka menemukan pangeran mengancam nyawa seorang penjaga. Tetapi Yuya mengirim knight yang menyelamatkan pria itu. Alan mengepung pangeran dan menyuruhnya menyerah. Tapi pangeran menolak. Saat menyerang, dia tiba-tiba mengancam akan bunuh diri karena menganggap dirinya tidak berharga. Owen bingung, tapi Yuya langsung mendekati untuk menghentikannya. Pangeran mencoba menyerangnya, tapi justru terjatuh. Owen berterima kasih pada Yuya dan bersiap membawa pangeran pergi. Tiba-tiba, ledakan membuka rumah itu. Pangeran lega melihat gadis dari Fire. Tapi gadis itu menganalisis situasi dan memutuskan dia sudah gagal dan tidak dibutuhkan lagi. Pangeran terkejut karena mengira gadis itu ingin membantunya menjadi raja. Tapi gadis itu mengungkapkan rencana sebenarnya adalah menggunakannya untuk memulai perang dan membunuh sebanyak mungkin orang. Pangeran sadar ditipu dan gadis itu bersiap menghabisinya. Alan mencoba menyelamatkannya, tapi dihentikan panah mendadak. Yuya bertanya-tanya dari mana panah itu berasal, sementara gadis itu membanjiri mereka dengan lebih banyak panah. Alan bertanya apa tujuannya, dan gadis itu mengungkapkan dia berusaha memusnahkan seluruh umat manusia. Para satria kesulitan melawan panah, dan tampaknya gadis itu juga bisa memprediksi gerakan mereka. Gadis itu bersiap menghabisi mereka, tapi Yuya menggunakan sihirnya untuk meniup semua panah. Alan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan mereka. Gadis itu menyadari bahwa Yuya adalah target yang dia cari. Dia ingin melawannya, tetapi menyadari tenaganya sudah terkuras habis, sehingga memutuskan untuk mundur sementara waktu. Pangeran Raegar dibawa ke hadapan raja. Para penjaga melepas topeng dan pakaiannya, memperlihatkan tubuhnya yang dipenuhi bekas luka. Lexia tidak tega melihatnya dan terungkap bahwa dialah yang bertanggung jawab atas luka-luka itu suatu ketika dia tidak bisa mengendalikan kekuatan sihirnya. Dan Raegar terkena imbasnya. Raegar akhirnya menjadi gila setelah terus-menerus terpapar energi magis Lexia dan mengembangkan dorongan untuk menghancurkan. Satu-satunya cara untuk menekan dorongan itu adalah dengan melukai tubuhnya sendiri. Dia menyalahkan raja karena tidak membantunya dan malah mengisolasinya dari publik karena dianggap tidak layak lagi menjadi putra mahkota. Dia diperlakukan seolah tidak ada, dan Yuya sepertinya bisa memahami perasaannya. Raegar hanya ingin penderitaannya berakhir dan tiba-tiba Yuya menyela dan mengatakan bahwa dia mungkin bisa membantu. Dia mengeluarkan jus penyembuhnya. Awalnya Raegar melawan, tetapi bekas lukanya akhirnya sembuh total. Semua orang terkejut. Raegar buru-buru bercermin dan tidak percaya dirinya sudah sembuh. Yuya menjelaskan bahwa jusnya terbuat dari The Cure All Herb. Raja terkejut karena itu adalah tanaman legendaris dan berterima kasih pada Yuya karena menggunakan barang langka untuk menyembuhkan putranya. Namun, Yuya mengatakan tidak perlu khawatir karena dia menanamnya di kebunnya. Raegar tertawa terbahak-bahak karena meski sudah sembuh, dia masih menghadapi hukuman mati. Lexia bertanya-tanya kejahatan apa yang dia lakukan, dan Raja mengatakan dia beberapa kali mencoba membunuhnya. Lexia berkata karena kejahatannya terhadap dirinya, dia memutuskan untuk mengampuninya. Raja berkata tidak semudah itu karena Raegar juga menyerangnya. Tetapi Lexia bersikeras agar dia juga memaafkan Raegar. Akhirnya Raja setuju sehingga Raegar berhasil menghindari hukuman setelah ini. Raja mempertimbangkan hadiah untuk Yuya. Lexia menyarankan agar dia dinikahkan dengannya, dan Luna juga menawarkan diri untuk menikahinya. Namun Raja akhirnya memberinya gelar Lord Knight serta memberinya tanah dan sebuah mansion. Yuya pergi ke kamarnya untuk beristirahat dan langsung tertidur. Namun dia bermimpi bertarung melawan gadis misterius itu dan dikalahkan.
dia tiba-tiba terbangun. Keesokan harinya di sekolah, teman-temannya mengajaknya jalan-jalan. Tetapi, dia buru-buru pulang setelah kelas. Bahkan melewati Kaori. Di perjalanan, yang dipikirkannya hanyalah gadis misterius itu. Dia kembali ke dunia lain dan berlatih sekuat tenaga untuk mempersiapkan diri melawan Vile. Knight merasakan sesuatu dan tiba-tiba mereka diserang. Gadis itu muncul dan Yuya bertanya-tanya mengapa dia diserang. Gadis itu mengungkapkan bahwa dia ingin balas dendam dan Yuya adalah orang yang bisa menghalangi rencananya. Sementara itu, Kaori mengunjungi rumah Yuya untuk belajar bersama. Pintunya terbuka, jadi dia masuk sendiri. Dia melihat-lihat dunia lain, berharap menemukan Yuya. Tetapi tiba-tiba mendengar ledakan di kejauhan. Gadis itu melepaskan panahnya pada Yuya, tetapi dia dan Knight berhasil menyerang balik. Yuya mendaratkan tendangan padanya, tetapi Knight terlempar. Gadis itu terkesan dan berpikir dia harus mengalahkannya sebelum dia menjadi lebih kuat. Dia mulai menembaki Yuya, dan tiba-tiba Yuya menyadari kehadiran Kaori di area itu. Kaori panik dan Yuya berusaha melindunginya, yang berujung pada ledakan. Gadis itu bersiap memberikan serangan terkuatnya untuk menghabisi Yuya. Namun, tiba-tiba Usagi muncul dan mencegah serangan itu. Dia meminta maaf karena terlambat, menjelaskan bahwa dia sedang melakukan penyelidikan dan telah mengetahui bahwa nama gadis itu adalah Yudi. Usagi juga menemukan bahwa Yudi adalah murid dari Divine Archer, dan Yudi mengungkapkan bahwa gurunya telah tewas terbunuh. Karena itu, dia ingin membalaskan dendam gurunya. Yudi mengklaim bahwa para Divine selalu datang terlambat, gurunya selalu melindungi manusia. Tetapi pada akhirnya justru dikhianati oleh mereka. Usagi menjelaskan bahwa tugas para Divine adalah bertarung melawan Vile dan menggunakan kemampuan Divine untuk menghancurkan dunia, melanggar perjanjian mereka dengan planet ini. Namun, Yudi membantah bahwa meski mewarisi kemampuan Divine dari gurunya, dia tidak mengambil gelar sebagai Divine, sehingga tidak terikat oleh perjanjian tersebut. Pertarungan pun berlanjut. Yuya meniru gerakan yang pernah digunakan Usagi untuk menyelamatkannya sebelumnya, menciptakan celah bagi Usagi untuk mendaratkan tendangan pada Yudi. Yudi tetap tidak menyerah pada niat balas dendamnya, menganggap manusia tidak berharga. Dia mulai menggunakan kekuatan Vile dan melepaskan teriakan dahsyat yang hampir membuat Yuya tidak bisa bertahan. Yudi menyerang Usagi, dan keduanya saling serang. Usagi terkena pukulan dan situasi tampak memburuk. Namun, tiba-tiba Akatsuki berlari mendekati pertarungan dan mengaktifkan skill Holy Ground-nya. Skill ini melucuti kekuatan Yudi, memberi kesempatan pada Yuya untuk melumpuhkannya. Usagi menjelaskan bahwa selain Divine, ada juga Holy Beast yang berdiri melawan Vile, dan Akatsuki tampaknya adalah salah satunya. Dia mengatakan Yudi seharusnya tidak bisa lagi menggunakan kekuatan Vile-nya. Jadi, dia menyerahkan Yudi kepada Yuya untuk ditangani. Kaori bergegas mendekat, tetapi tiba-tiba ada monster di belakangnya. Yuya dengan satu serangan langsung mengalahkannya, membuat Kaori shock. Yuya menjelaskan bahwa inilah kehidupannya di dunia ini. Dia bertanya, apakah Kaori takut melihatnya membunuh di depannya? Dia mengakui bahwa dengan naik level di dunia ini, dia merasa seperti seorang penipu dan khawatir Kaori tidak akan menyukainya lagi. Namun, Kaori membantahnya. Dia berkata, Yuya tidak berubah sejak pertama kali. Menyelamatkannya dia selalu baik, dan perasaannya pada Yuya sudah ada sejak pertemuan pertama mereka. Disinilah serial ini berakhir untuk sementara. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.